Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Luciana Margaret Hijau, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Offering D11. Nama saya Azhara Zaid. Nama saya Sugiarta Trisaya Nugraha. Nama saya Ahmad Bayansyah. Nama saya Amalia Faradiva. Nama saya Rangka Bisa Prongkasari. Nama saya Nadita Fitra Aprilia. Nama saya Nurisma Metal. Nama saya Febriana Pasaribu. Nama saya Akbar Barenda Rizky. Nama saya Nesya Andira Zaki Azhar. Izinkan kami mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul Dampak adanya ojek online pada profesi jasa angkutan kota di Kota Malang. Topik ini kami angkat menjadi judul dari tugas proyek mata kuliah Pendidikan Pancasila karena seringkali kami mengetahui beberapa angkutan kota yang ada di stasiun atau tempat pemberhentian lainnya mengalami kesenjangan profesi sejak munculnya transportasi online. Selain mengeksplorasi hubungan keduanya, penelitian ini juga ingin mengetahui bagaimana kehadiran ojek online di perkotaan Malang akan mempengaruhi transportasi umum tradisional. Halo semuanya, tahu nggak sih pengertian transportasi sendiri? Transportasi berasal dari bahasa Latin, transport, di mana trans berarti seberang atau sebelah, dan porter yang berarti pengangkutan. Transportasi merupakan sistem pemindahan manusia atau barang dari satu lokasi ke satu lokasi lainnya dalam kurun waktu tertentu. Pengertian transportasi dari beberapa ahli yang lain, menurut Miro 2005, transportasi merupakan usaha menggerakkan, mengangkut atau mengalihkan suatu objek tempat ke tempat lain dengan harapan nilai atau manfaat objek baik tempat yang baru. Yang kedua, menurut Nasruddin 2008, definisi transportasi adalah sebagai alat memindahkan barang atau manusia dari tempat lain ke tempat tujuan. Nah, yang ketiga, menurut Salim 2006, transportasi merupakan kegiatan memindahkan barang dan penumpang ke tempat lain, di mana tempat dua unsur terpenting yaitu pemindahan atau penggerakan yang secara fisik mengubah tempat dari barang, komodit, dan penumpang ke tempat lain. Transportasi dalam kurun waktu tertentu mengalami modifikasi, hingga sampai pada sekarang teknologi transportasi terus mengalami perkembangan dan menghasilkan kemudahan bagi manusia dan mobilitasnya. Munculnya teknologi baru di bidang transportasi memberikan kemudahan bagi penumpang dari berbagai segi, seperti kemudahan pencarian transportasi melalui media online, kemudahan pembayaran, terjaganya keamanan penumpang, dan masih banyak lagi. Teknologi transportasi di era sekarang seperti layanan transportasi online, layanan kirim barang online, dan masih banyak lagi. Beberapa transportasi yang ada di Malang dan yang kita kenal adalah Gojek. Gojek sendiri adalah agen transportasi online pertama yang ada di Indonesia. Gojek didirikan oleh Bapak Nadiem Makarim pada Oktober 2010 silam. Aplikasi ini hadir dari sebuah bentuk keresahan Bapak Nadiem Makarim mengamati tukang ojek yang menghabiskan waktunya untuk menunggu penumpang. Beliau pun berpikir bagaimana jika keadaan berbalik, penumpang yang menunggu tukang ojek. Sehingga pada saat itu muncullah dan berkembanglah aplikasi yang berbasis transportasi online. Dirinya Gojek turut melatar belakangi perusahaan startup lainnya di bidang transportasi online. Layanan transportasi Gojek ada GoRide, layanan transportasi dengan sepeda motor, ada GoCar, layanan dengan mobil, ada GoSend, layanan kirim barang atau dokumen, ada GoBox, memindahkan barang dengan pickup atau truk, ada GoBluebird, layanan taksi legendaris. Transportasi angkutan kota. Pengertian angkutan kota. Angkutan umum adalah sarana untuk memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat yang ingin dikehendaki atau mengirimkan barang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Tujuan, untuk membantu orang atau sekelompok orang menjangkau berbagai tempat tujuan. Tarif, mengenai tarif yang dibebankan kepada konsumen tergantung dengan jarak dan jenis transportasi angkot yang digunakan. Kebijakan ojek online. Pemerintah sudah menerapkan aturan mengenai transportasi pada Undang-Undang Pertama Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 11 1A, disusun rencana dan program penyelenggaraan dan pengembangan otomotif. Namun, undang-undang ini tidak mengatur secara utuh sehingga pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 mengatur tentang penyelenggaraan angkutan umum dengan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi. Namun, hal tersebut dinilai tidak terlalu mudah untuk angkutan konvensional dan kemudian direvisi kembali pada tanggal 1 April 2017 menjadi Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 26 Tahun 2017. Yang berikut mengenai dengan dana lokasi. Lokasi survei lapangan angkutan kota dan ojek online adalah di Jalan Trunojoyo, nomor 10, Klojen Kidul Dalam, Kota Malang, Jawa Timur, dengan kode pos 65111. Lokasinya sekitar 300 meter di depan alun-alun Tugu Malang. Lokasi survei lapangan didasarkan atas pertimbangan bahwa di lokasi ini terdapat banyak jumlah angkutan kota dan ojek online.
Baik, di sini kami menggunakan dua teknik survei, yaitu survei lapangan dan survei melalui pembagian kuesioner secara online. Pelaksanaan survei lapangan dilakukan pada hari Kamis, tanggal 7 November 2023, sekitar pukul setengah 5 sore di Stasiun Baru Kota Malang. Kami melakukan wawancara secara langsung yang pertama, yakni Bapak Bisri, yang telah menjadi supir angkot sejak tahun 1990. Beliau berusia 58 tahun. Beliau juga berkata bahwa kondisi tahun 1990 adalah masa enak-enaknya di mana penumpang mencari angkot, jika sekarang angkotnya yang mencari penumpang. Jadi perbedaan dahulu dan sekarang sangat berbeda, jauh, apalagi sekarang ada ojek online, yaitu malah berat bagi profesi angkot. Adapun pengaruhnya yakni mulai dari penumpang sampai ke transportasi. Biaya ongkos lebih murah di ojek online. Ini berdampak bagi ekonomi Pak Bisri. Saat munculnya ojek online pada tahun 2017, pernah terjadi konflik dan Pak Bisri ikut demo bersama paguyuban angkot dan transportasi tradisional di Malang. Itu malah pemerintah menanggapinya hanya iya saja dan tidak ada hasilnya. Justru sekarang keberadaan ojek online semakin marak. Adapun cara Pak Bisri mempertahankan profesinya yakni ketika keluar rumah dan untuk narik angkot, ia berkata bahwa masalah rezeki nanti sudah ada yang mengatur. Itulah prinsip Bapak Bisri. Dan yang kedua yaitu dari Pak Ivo selaku driver ojek online, yaitu Gojek, yang telah berusia 45 tahun dan telah bekerja di Gojek sejak tahun 2017. Pak Ivo mengatakan bahwa sebelum Covid Gojek sudah ramai dan ini memang ada pengaruhnya dengan transportasi tradisional. Dan pengaruhnya yaitu dari segi perekonomian ini sangat membantu, tapi sekarang agak sulit karena banyak yang berprofesi menjadi ojek online. Pengaruh dari segi ekonomi ini yaitu dulu masih mudah mencari penumpang, sekarang lumayan sulit. Jika dulu ngejar target 15 penumpang masih mudah, sekarang maksimal 7-10 penumpang. Dan per penumpangnya dapat terkena tarif yaitu Rp8.000. Dan jika titik tempuhnya jauh, Bapak Ivo dapat memperoleh perharinya yaitu Rp100.000. Pak Ivo pun berkata bahwa ia menarik sampai malam maksimal jam 12 malam. Pak Ivo pun mengatakan jika dulu sempat ada konflik dengan transportasi konvensional, namun sekarang lambat laun sudah tidak ada. Jika dulu titik penjemputan masih lumayan jauh, sekarang para ojek online atau Gojek dan lainnya udah bisa mangkal di dekat stasiun. Nah, cara Pak Ivo mempertahankan profesinya ini yaitu dengan cara harus tetap optimis, tetap online walau mencari penumpang juga sulit. Oke, selanjutnya adalah hasil survei kuesioner. Hasil survei kuesioner terdapat 39 jawaban yang dimana yang mengisi kisaran usia 18 sampai 20 tahun. Dimana mereka lebih sering menggunakan ojek online daripada angkot dikarenakan ojek online memiliki kelebihan yaitu efisien, kemudian mudah diakses dan gampang untuk diorder. Ketika kita menentukan alamat, si drivernya langsung on the way ke tujuan kita. Sedangkan kekurangan angkot sendiri adalah berdesak-desakan, kita harus menunggu lama sampai penumpang di angkot tersebut full, kemudian alamatnya kita tidak bisa menentukan. Selain kekurangan dari angkot tersebut, angkot juga memiliki kelebihan, yaitu harganya lebih murah daripada ojek online. Baik, selanjutnya adalah pengertian dampak. Dampak adalah suatu perubahan yang terjadi akibat suatu aktivitas. Aktivitas tersebut dapat bersifat alamiah, baik sosial, ekonomi, fisik, kimia, maupun biologi. Sedangkan menurut KBBI, dampak adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Baik, yang selanjutnya mengenai dampak teknologi ojek online dan angkot. Pada awalnya dengan adanya ojek online ini menimbulkan pro dan kontra pada pihak angkot, dikarenakan dengan adanya ojek online ini pihak angkot merasa pendapatannya sedikit menurun karena adanya mode transportasi ojek online, yang mana dengan adanya mode transportasi ojek online ini dianggap mempermudah bagi konsumennya untuk mengakses transportasi. Dan yang selanjutnya adalah perbandingan antara ojek online dengan angkutan umum. Ojek online sendiri memiliki fleksibilitas waktu dan rute. Yang kedua, pelayanannya yang personal, dan yang ketiga, mengurangi kemacetan dengan kendaraan yang lebih kecil. Yang selanjutnya adalah angkutan umum. Yang pertama, biayanya yang lebih rendah atau lebih dikatakan lebih murah. Kemudian yang kedua, melalui rute-rute yang tetap, dan yang terakhir, lebih efisien serta nyaman. Oke, saya akan menerangkan tentang strategi profesi angkutan umum dalam mempertahankan profesinya. Ada beberapa hal strategi untuk digunakan oleh angkutan umum. Yang pertama yaitu strategi sentuhan personal. Jadi angkutan umum harus berfokus pada memberikan pelayanan yang lebih baik dan ramah kepada usernya atau penumpang. Strategi yang kedua yaitu kemitraan dengan ojek online. Bangun kemitraan strategis dengan ojek online untuk menciptakan solusi yang terintegrasi. Strategi yang ketiga yaitu inovasi teknologi. Mengadopsi inovasi teknologi untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi angkutan umum adalah hal yang paling penting. Yang strategi berikutnya itu mengoptimalkan rute dan jadwal. Mengoptimalkan rute dan jadwal itu adalah strategi yang paling penting juga karena bisa menyaingi dengan ojek online. Yang selanjutnya yaitu strategi ojek online untuk tetap berkembang tanpa mengganggu profesi angkutan umum. Ada beberapa hal strategi untuk ojek online, yaitu salah satu strategi ojek online itu untuk tetap berkembang tanpa mengganggu profesi jasa angkutan umum lainnya adalah dengan berkolaborasi secara positif. Jadi misalnya ini, bekerja sama dengan perusahaan transportasi umum untuk menciptakan integrasi atau layanan yang lebih baik dan saling mendukung.
Yang berikutnya yaitu strategi ojek online untuk tetap berkembang tanpa mengganggu profesi jasa angkutan kota, yaitu memberdayakan mitra pengemudi dengan pelatihan dan intensitas yang adil dapat menciptakan lingkungan kerja yang sehat, transparansi dalam kebijakan, tarif dan keadilan dalam pembagian pendapatan juga dapat membantu menciptakan hubungan yang positif antara ojek online dan angkutan umum. Terima kasih. Strategi ojek online untuk tetap berkembang tanpa mengganggu profesi jasa angkutan kota. Memberdayakan mitra pengemudi dengan pelatihan dan insentif yang adil dapat menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Transparansi dalam kebijakan tarif dan keadilan dalam pembagian pendapatan juga dapat membantu menciptakan hubungan yang pasif antara layaknya ojek online dan profesi angkutan kota lainnya. Peningkatan pelayanannya, ojek online harus tetap meningkatkan kualitas layanan dan memberikan pengalaman yang memuaskan kepada pelanggan. Selanjutnya, pengembangan fitur baru. Pengembangan fitur baru seperti angkutan umum bersama atau angkutan jarak jauh untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, strategi ojek online untuk tetap berkembang tanpa mengganggu profesi jasa angkutan kota. Selain peningkatan layanan dan pengembangan fitur baru, yakni yang ketiga adalah kolaborasi dengan pemerintah. Maksudnya di sini adalah bekerja sama dengan pemerintah untuk mengatur dan mengintegrasikan ojek online ke dalam sistem transportasi yang ada. Kemudian setelah itu akan muncul persaingan dan kolaborasi. Persaingan di sini maksudnya adalah ojek online dan angkutan umum saling bersaing dalam memperebutkan pangsa pasar para pengguna transportasi. Kemudian maksud dari kolaborasi di sini adalah melakukan kolaborasi yang saling menguntungkan antara ojek online dan angkutan umum untuk meningkatkan keberlanjutan transportasi. Jadi kesimpulan yang kita ambil di sini adalah perusahaan-perusahaan startup seperti Gojek, Grab, dan Uber berdatang untuk menyederhanakan layanan berbagai tumpangan dan transportasi penumpang. Gojek menyediakan berbagai layanan transportasi termasuk GoRide dengan roda 2 atau sepeda motor, GoCar dengan mobil. Dari data yang didapat bahwasannya orang-orang pada era ini lebih sering menggunakan Gojek online dan juga banyak yang menggunakan untuk sehari dengan persentase 97,4% dari 39 jawaban, dan dari data yang didapat Ketua Transportasi masih banyak memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, baik Gojek maupun angkutan umum memiliki strategi sendiri untuk mempertahankan pasarnya, mulai dari menjaga penampilan, meningkatkan kualitas pelayanan, dan menambah waktu pangkal. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.